Pemirsa, setelah menempuh penerbangan dari Rusia, pesawat kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Rusia sejak Sabtu 14 Mei lalu, Presiden Joko Widodo tiba di tanah air sekitar pukul 11 lewat 15 menit setelah menempuh penerbangan 12 jam lebih atau Jumat sore waktu setempat dari Bandara Internasional Adler, Sochi, Rusia, usai mengikuti rangkaian acara ASEAN-Rusia Summit 2016. Sejumlah Menteri Kabinet dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, terlihat menyambut kedatangan Presiden di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden rencananya akan langsung menggelar konferensi pers di ruang VIP Bandara Halim ini dan menanggapi hasil kunjungannya serta sejumlah isu di tanah air. Hari ini Presiden Joko Widodo tiba di tanah air setelah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Rusia. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Eko Frima Andani langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Eko, apa saja hasil dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dari informasi yang Anda himpun? Ya, Iqbal dan juga Yohana, dalam hasil kunjungan kerja Presiden kedua negara tersebut terutama mencakup ke dalam kerjasama hubungan ekonomi dan juga sejumlah bidang baik itu budaya dan juga pertahanan. Dari yang kami rangkum di Korea Selatan sendiri, Indonesia dan juga Korea Selatan menyepakati 7 kesepakatan antara lain di bidang kemaritiman, Indonesia industri kreatif, anti korupsi, penelitian, pengembangan energi dan juga mineral untuk energi bersih, restorasi hutan gambut, teknologi pertahanan dan juga kawasan ekonomi khusus. Memang secara ekonomi, Iqbal dan Yohana, Korea Selatan merupakan mitra strategis perdagangan Indonesia. Korea Selatan sendiri sebagai mitra perdagangan ke-6 untuk ekspor Indonesia dan ke-4 untuk impor dan juga masuk di bidang investasi terbesar ke-5 di Indonesia. Dan selain itu juga pemerintah dengan adanya kunjungan kerja ini ingin meningkatkan kembali kerjasama ekonomi perdagangan antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan selain meningkatkan bidang kerjasama di ekonomi tersebut, Indonesia juga menyepakati sejumlah kesepakatan kerjasama terutama di bidang kebudayaan. Indonesia ingin seperti Korea Selatan di mana adanya pertukaran dan juga pembelajaran bagaimana budaya K-pop yang dimiliki oleh Korea Selatan mampu menyebar ke dunia. Hal inilah yang diinginkan oleh Indonesia agar budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri juga bisa menyebar ke sejumlah negara. Hal ini juga ditandai dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke pusat industri K-pop yang ada di Korea Selatan. Dan bertolak ke Rusia, Iqbal, dalam kunjungan kerja Presiden ke Rusia juga menyepakati sejumlah kesepakatan kerjasama, terutama di bidang pertahanan, pengelolaan arsip, kebudayaan, serta perikanan. Di bidang kerjasama ekonomi, di mana di ekspor kelapa sawit menjadi salah satu hal yang dibahas. Di mana di bidang ekspor kelapa sawit kita mengetahui Rusia merupakan pasar yang diincar oleh Indonesia. Di mana pada tahun 2015 saja ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai 480 juta US dollar. Dan pemerintah Indonesia mendorong agar peningkatan kerjasama untuk ekspor kelapa sawit ini terus ditingkatkan. Adapun upayanya untuk menghilangkan tarif dan juga non-tarif yang dipermudah. Hal ini juga tidak hanya mengincar di bidang sektor kelapa sawit saja, tapi juga di bidang perikanan dan juga produk pertanian. Dan kemarin juga di Rusia, pemerintah juga sempat hadir di KTT ASEAN Rusia, di mana Presiden sendiri juga bertemu dengan CEO perusahaan Rusia dan juga Perdana Menteri Vietnam. Dan dalam pertemuan tersebut juga membahas antara lain dengan bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, di mana Indonesia sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan antara kedua negara dengan target pada tahun 2018 mencapai 10 miliar US dollar. Dan
Di Rusia kemarin pemerintah atau Presiden Joko Widodo juga bertemu, juga menyepakati dengan pengusaha dari Rusia, di mana salah satu kesepakatan yakni perusahaan Rusia sepakat untuk membangun kilang minyaknya di Tuban dengan total dana mencapai 13 miliar dolar Amerika. Dan selain itu, dalam pertemuan kemarin juga dibantah oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi jika pertemuan dengan Vladimir Putin sendiri di Rusia membahas untuk pembelian atau Indonesia memborong Sukhoi. Melainkan dalam pertemuan itu Indonesia hanya ingin meningkatkan kerjasama dan juga pengadaan alutsista, baik itu bagaimana pengembangan alutsista itu sendiri, dan tidak ada pengembangan terkait Indonesia akan memborong Sukhoi. Dan Indonesia juga berharap agar kerjasama antara kedua negara ini juga terus ditingkatkan. Iqbal. Eko Prima, Anda melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, selama 1 pekan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Rusia, terjalin sejumlah kesepakatan antar pemerintah dan lembaga negara. Ya, harapannya kerjasama ini tentunya ini dapat menambah nilai investasi bagi Indonesia. 7 nota kesepahaman yang ditandatangani sejumlah menteri maupun pimpinan lembaga tinggi negara diharapkan dapat mempererat hubungan Indonesia dan Korea di berbagai sektor. Adapun 7 nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup kerjasama di bidang perpanjangan amandemen MOU Zona Ekonomi Spesial, sektor maritim, percepatan infrastruktur, serta kerjasama pemberantasan korupsi yang disepakati oleh lembaga anti rasuah kedua negara. Menutup rangkaian kegiatannya selama 3 hari di Korea Selatan, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Universitas Anju di kota Suwon-si dan juga menerima penghargaan dari Asia Journalist Association serta berdialog dengan para mahasiswa yang hadir. Penghargaan dari Asia Journalist Association diberikan atas gaya kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat dan media. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menerima anugerah gelar warga kehormatan atau Honorary Citizenship of Seoul dari Wali Kota Seoul. Gelar ini sekaligus menjadi bukti persahabatan Indonesia dan Republik Korea. Setelah dari Korea Selatan, Presiden Jokowi kemudian melakukan lawatan ke Rusia, bertemu Presiden Vladimir Putin, sekaligus menghadiri Asian-Russian Summit 2016. Pada kesempatan ini tercapai beberapa MOU di sektor pertahanan yang berfokus pada transfer teknologi, kerjasama pertukaran informasi intelijen dalam rangka pemberantasan terorisme, kearsipan negara, kebudayaan, serta kemaritiman. Indonesia juga mengajak pengusaha Rusia untuk masuk ke sektor investasi lain di luar sektor pertambangan yang selama ini sangat diminati oleh Rusia. Di sela-sela Asian-Russian Summit 2016, Presiden juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam yang baru dilantik pada April lalu, yaitu Nguyen Xuan Phuc. Pada pertemuan ini, kedua pemimpin bersepakat untuk mengintensifkan kerjasama perdagangan antar kedua negara dengan target 10 miliar dolar hingga tahun 2018. Dari Korea Selatan dan Rusia, Rosalin Asmarantika, Metro TV. Alutsista, baik itu bagaimana pengembangan alutsista itu sendiri, dan tidak ada pengembangan terkait Indonesia akan memborong Sukhoi. Dan Indonesia juga berharap agar kerjasama antara kedua negara ini juga terus ditingkatkan. Iqbal. Eko Prima, Anda melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, selama 1 pekan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Rusia, terjalin sejumlah kesepakatan antar pemerintah dan lembaga negara. Ya, harapannya kerjasama ini tentunya ini dapat menambah nilai investasi bagi Indonesia. 7 nota kesepahaman yang ditandatangani sejumlah menteri maupun pimpinan lembaga tinggi negara diharapkan dapat mempererat hubungan Indonesia dan Korea di berbagai sektor. Adapun 7 nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup kerjasama di bidang perpanjangan amandemen MOU Zona Ekonomi Spesial, sektor maritim, percepatan infrastruktur, serta kerjasama pemberantasan korupsi yang disepakati oleh lembaga anti rasuah kedua negara. Menutup rangkaian kegiatannya selama 3 hari di Korea Selatan, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Universitas Anju di kota Suwon-si dan juga menerima penghargaan dari Asia Journalist Association serta berdialog dengan para mahasiswa yang hadir. Penghargaan dari Asia Journalist Association diberikan atas gaya kepemimpinannya yang dekat dengan Joko Widodo. Dari informasi yang Anda himpun. Ya,
Iqbal dan juga Yohana, dalam hasil kunjungan kerja Presiden kedua negara tersebut, terutama mencakup dalam kerjasama hubungan ekonomi dan juga sejumlah bidang baik itu budaya dan juga pertahanan. Dari yang kami rangkum di Korea Selatan sendiri, Indonesia dan juga Korea Selatan menyepakati 7 kesepakatan, antara lain di bidang kemaritiman, Indonesia industri kreatif, anti korupsi, penelitian, pengembangan energi dan juga mineral untuk energi bersih, restorasi hutan gambut, teknologi pertahanan dan juga kawasan ekonomi khusus. Memang secara ekonomi, Iqbal dan Yohana, Korea Selatan merupakan mitra strategis perdagangan Indonesia. Korea Selatan sendiri sebagai mitra perdagangan ke-6 untuk ekspor Indonesia dan ke-4 untuk impor dan juga masuk di bidang investasi terbesar ke-5 di Indonesia. Dan selain itu juga pemerintah dengan adanya kunjungan kerja ini ingin meningkatkan kembali kerjasama ekonomi perdagangan antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan selain meningkatkan bidang kerjasama di ekonomi tersebut, Indonesia juga menyepakati sejumlah kesepakatan kerjasama, terutama di bidang sektor kelapa sawit saja, tapi juga di bidang perikanan dan juga produk pertanian. Dan kemarin juga di Rusia, pemerintah juga sempat hadir di KTT ASEAN Rusia, di mana Presiden sendiri juga bertemu dengan CEO perusahaan Rusia dan juga Perdana Menteri Vietnam. Dan dalam pertemuan tersebut juga membahas antara lain dengan bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, di mana Indonesia sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan antara kedua negara dengan target pada tahun 2018 mencapai 10 miliar US dollar. Dan di Rusia kemarin pemerintah atau Presiden Joko Widodo juga bertemu, juga menyepakati dengan pengusaha dari Rusia, di mana salah satu kesepakatan yakni perusahaan Rusia sepakat untuk membangun kilang minyaknya di Tuban dengan total dana mencapai 13 miliar dolar Amerika. Dan selain itu, dalam pertemuan kemarin juga dibantah oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi jika pertemuan dengan Vladimir Putin sendiri di Rusia membahas untuk pembelian atau Indonesia memborong Sukhoi. Melainkan dalam pertemuan itu Indonesia hanya ingin meningkatkan kerjasama dan juga pengadaan budayaan. Indonesia ingin seperti Korea Selatan, di mana adanya pertukaran dan juga pembelajaran bagaimana budaya K-pop yang dimiliki oleh Korea Selatan mampu menyebar ke dunia. Hal inilah yang diinginkan oleh Indonesia agar budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri juga bisa menyebar ke sejumlah negara. Hal ini juga ditandai dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke pusat industri K-pop yang ada di Korea Selatan. Dan bertolak ke Rusia, Iqbal, dalam kunjungan kerja Presiden ke Rusia juga menyepakati sejumlah kesepakatan kerjasama, terutama di bidang pertahanan, pengelolaan arsip, kebudayaan, serta perikanan. Di bidang kerjasama ekonomi, di mana di ekspor kelapa sawit menjadi salah satu hal yang dibahas. Di mana di bidang ekspor kelapa sawit kita mengetahui Rusia merupakan pasar yang diincar oleh Indonesia. Di mana pada tahun 2015 saja ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai 480 juta US dollar. Dan pemerintah Indonesia mendorong agar peningkatan kerjasama untuk ekspor kelapa sawit ini terus ditingkatkan. Adapun upayanya untuk menghilangkan tarif dan juga non-tarif yang dipermudah. Hal ini juga tidak hanya mengincar di Pemirsa, setelah menempuh penerbangan dari Rusia, pesawat kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Rusia sejak Sabtu 14 Mei lalu, Presiden Joko Widodo tiba di tanah air sekitar pukul 11 lewat 15 menit setelah menempuh penerbangan 12 jam lebih atau Jumat sore waktu setempat dari Bandara Internasional Adler, Sochi, Rusia, usai mengikuti rangkaian acara ASEAN-Russia Summit 2016. Sejumlah Menteri Kabinet dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, terlihat menyambut kedatangan Presiden di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden rencananya akan langsung menggelar konferensi pers di ruang VIP Bandara
Halim ini dan menanggapi hasil kunjungannya serta sejumlah isu di tanah air. Hari ini Presiden Joko Widodo tiba di tanah air setelah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Rusia. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Eko Frima Andani langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Eko, apa saja hasil dari kunjungan kerja Presiden